Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Ya guys, kita jumpa lagi. Di depan kita sudah ada produk kita ya guys ya. Otomatis ini adalah sebuah produk yang diutamakan untuk produk ekspor ya, yang ramai pastinya, ramai yang diburu untuk ekspor. Ini ada, saya kenalkan dulu produk-produknya. Ini ada cengkeh. Oh, ini ada azan ternyata. Kita berhenti dulu sebentar ya. Nunggu azan ini selesai. Oke, lanjut lagi guys. Tadi sampai mana ya? Lupa. Wah, kita kenalin lagi ada. Ini ada cengkeh, ini ada kemukus, ini ada kapulaga ya. Ini adalah kebetulan produk yang mau saya kirim hari ini untuk kebutuhan sampel teman kita yang di luar ya. Ini adalah pesanan yang harus saya kirim otomatis ya. Ya, pesanan ini banyak guys. Ini cengkeh ada 1 kilo, kemukus ada 1 kilo, kapulaga ada 1 kilo, dan ini yang udah packing seperti ini kapulaga. Ini kapulaga udah packing, ini produk saya ya udah sortir, gede-gede semua, bersih, putih ya. Cuman ada yang agak coak-coak kayak gini, biasa sih, wajar, marah-marah kayak gitu kan. Ini juga ada cengkeh yang udah packing, ini juga mau saya kirim nih. Buat sampel juga teman kita yang di luar sana. Jadi setiap minggu saya kirim sampel kayak gitu, karena mereka banyak yang eksportir itu banyak yang pakai sampel dari saya gitu. Ini juga ada biji laja, katanya penasaran dengan biji laja ya, saya kasih juga. Ini kualitas bagus juga. Oke, untuk kadar air cengkeh ini 12%, 10 sampai 12% rata-rata ya. Cuman kalau yang ini cuma 12%. Kalau ini kemukus juga sama 12% juga kadar airnya, karena ini harusnya dijemur lagi sih, cuman nggak perlu lah. Ini ada kapulaga juga. Kapulaga ini kadar airnya ringan banget guys, di bawah 15% ya. Kemarin itu 13%, kayaknya sekarang udah 14% sih. Nanti kita akan jemur lagi karena ini mintanya 10% kadar airnya. Emang susah sih kalau bikin kapulaga dengan kualitas, dengan kadar air 10% itu susah. Misal kita udah sampai ke kadar air 10%, kapulaga itu pasti akan naik lagi guys ya. Beda sama cengkeh nih, cengkeh kemukus itu kadar air relatif stabil. Cuman kapulaga itu susah kalau dibikin, kalau mau dibikin kadar air rendah-rendah pun itu pasti akan naik lagi kadar airnya. Dan pasti di rata-rata itu kadar air kapulaga itu 14%, 13%. Ya kayak gitu. Karena apa? Karena di dalamnya itu kapulaga itu nggak padat guys ya. Jarang kapulaga padat 100% itu. Pasti di dalamnya itu ada ini celah kayak gini, ada isi angin kayak gitu kan. Dan angin itu pasti cenderung membuat apa, konstruksi barang itu sendiri bisa lembek kayak gitu kan. Kerupuk aja kalau di angin-anginan itu lemes guys. Manusia aja kalau angin-anginan masuk angin lemes juga kan, kayak gitu guys. Jadi untuk bikin kapulaga kadar air di bawah 10% itu wah, berat banget guys, tapi bisa, pasti bisa. Cuman untuk kuantiti gede banget itu sampai 10 ton ke atas itu agak mengerikan sih. Bikin kapulaga dengan kadar air 10%, tonase sampai 10 ton ke atas itu agak mengerikan gitu. Karena pasti akan melakukan penjemuran ulang, pasti 100% akan melakukan penjemuran ulang ya kalau kita beli di tengkulak atau di pengepul pasti. Karena nggak mungkin ada yang mau proses kapulaga 100% 10% ya kadar airnya itu. Kayaknya hampir 10% pun orang Indonesia kayak nggak ada ya kapulaga bikin gitu. Pasti harus ada ulang dari pengepul itu sendiri yang harus bikin kadar air di bawah itu. Dan otomatis rata-rata itu kadar air kalau udah dimasuk di pengepul itu paling 17, 18, 19, 20, 22 itu kayak gitu kan. Apalagi kalau beli dari petani itu biasanya rata-ratanya itu biasa 24, 25, 26 itu rata-rata kalau dari petani kayak gitu. Jadi ya harus kita sadari guys, kalau ada selisih di pengepul dan petani harus sadari ya. Karena setiap pengepul itu punya apa kualitas, ketentuan kualitas itu sendiri-sendiri ya, masing-masing ya. Kayak gitu. Kalau petani yang penting kan dijemur, kering, jual itu. Cuman kalau untuk pengepul kita harus jual kan, kita harus proses. Ada yang mintanya ini kadar air 20% bersih putih kayak gitu. Ada yang minta kadar air di bawah 20% putih bersih tua padat ya. Ada juga ini yang mintanya 10% kadar airnya gitu kan, dengan dengan warna yang putih cerah gitu kan, tua. Waduh, itu punya tantangan sendiri guys. Jadi ya di Indonesia itu harus saling hargai ya. Kita sebagai orang lapangan, orang penjual itu juru tombak guys. Tanpa penjualan, tanpa pemasaran itu
komoditas hanya akan jadi apa ya, bahan jajahan doang guys. Jadi yang memerdekakan komoditas-komoditas ini adalah para penjual guys, para pedagang yang di luar sana ya. Cuman emang sih ada oknum-oknum kadang sendiri, ada oknum yang bego gitu ya. Maaf ini saya sebutnya agak kasar omongannya ya, agak bego itu kadang demi persaingan itu kadang banting harga, sedangkan petani menginginkan harga tinggi tapi penjualan mereka di luar gimana caranya biar dapat PO harusnya nawarin barang rendah dengan kualiti gede kayak gitu kan. Otomatis kalau bayarnya itu menuju ke orang itu semua, itu mas mau nggak mau pasti ya yang lain kalah pastinya kan, yang megang harga pasti dia kayak gitu kan. Itu permainan di luar sana kayak gitu guys, kalian perlu tahu itu kan. Itu harus saya bahas lebih dalam lagi, cuman butuh waktu yang santai sih. Kalau bahas perdagangan ekspor itu agak santai, lebih santai lagi. Cuman yang saat ini saya bahas sih untuk produk-produk aja lah, kualitas aja lah, biar kalian itu intinya buat petani sama pedagang-pedagang di bawah itu nggak pusing gitu, biar fokus aja pada produktivitas aja lah. Itu yang di luar sana biar urusan orang-orang gede ya guys ya, orang-orang gede-gede lah, orang-orang yang tahu itu, karena ya pasti diurus lah, pasti ada pertempuran di situ kan, ada pengurusan di situ. Jadi nggak diem, nggak kayak sekarang kan kadar air harga kapulaga sekarang kan turun. Kenapa sih harga kapulaga turun masih di sekarang? Wah ini yang harusnya saya bahas tuh. Banyak banget kan yang WA masih beli kapulaga enggak? Iya masih lah. Cuman biasanya WA kayak gitu tuh ketika harga turun itu pasti banyak yang japri kan. Sebenarnya mereka mau ngecek harga sih, cuman ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Saya paham mereka tanya masih dibeli kapulaga enggak, pertanyaan seperti itu saya sudah paham ujungnya kemana, saya udah paham. Wah ini ujungnya paling ngecek harga saya berapa gitu kan. Mereka nggak mau jual, itu kalian nggak mau jual itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalian atau nggak kalian mau jujur aja masih saya mau cek harga, nggak apa-apa daripada basa-basi kan ya itu. Oke guys, emang saat ini kita mau kasih informasi, emang ada 1 minggu ini emang harga kapulaga turun ya, karena di gudang-gudang lagi liburan. Liburan guys, karena masa kontrak panjang itu baru selesai kan. Terus pembayaran juga harus paling Agustus ini mulai pada selesai kayak gitu kan. Harga di Cina itu sendiri lagi turun guys, kayak gitu. Harga di Cina itu paling sekitar 70-an sekarang gitu. Jadi kalau ada yang di Facebook itu kemarin saya lihat iseng-iseng ya pas longgar tuh pulang kerja, lihat di Facebook itu ada yang posting, wah di Cina harganya segini ratusan ribu. Kayak saya itu pengen ketawa sih, tapi bagus postingan kayak itu lebih bagus daripada postingan yang gimana ya terlalu serius kayak itu. Harga berapa langsung langsung komennya, wah di dia segini, di sini wah itu malah buruk sekali guys, buruk. Itu jangan sampai terjadi kayak itu. Bener grup-grup itu kadang bermanfaat ya untuk mengasih informasi, tapi kadang juga grup-grup Facebook itu ya yang jual beli kayak gitu tuh kadang merusak citra harga di pasar kita sendiri kayak gitu kan. Kita bisa introspeksi lah, kita bisa lihat belajar di grup-grup porang gitu, komunitas porang sekarang kayak apa sih, kemarin dibumingkan sekarang harganya gini. Itu kenapa? Karena analisanya itu enak. Sekarang itu serba analisa guys, dan analisa itu sekarang lebih mudah dianalisa karena melewat Facebook grup kayak gitu. Jadi semua perdagangan itu pasti ada analisa gitu. Jadi kalau analisanya susah itu lebih enak sebenarnya. Cuman orang Indonesia sekarang orangnya terlalu lugu, terlalu cerdas kayak gitulah, terlalu gimana ya, terlalu jujur. Ya nggak bisa mengecoh. Kalau orang zaman dulu itu suka ngecoh guys, orang dulu itu suka ngecoh. Analisa itu susah banget kalau zaman dulu. Kalau sekarang analisa gampang banget. Jadi untuk menentukan harga itu gampang banget gitu. Itu kekurangan kita saat ini. Itu. Tapi kadang orang dikasih tahu susah. Mereka kira kita mau bodohi mereka. Enggak, padahal sekarang nggak ada yang bodoh dan nggak ada yang bisa dibodohin kayaknya. Gak mau kan? Ya. Sekarang itu hanya ini udah zamannya untuk memberi penerangan, tapi kadang masih ada berpikiran negatif gitu. Karena sekarang itu yang saya tahu dari pemerintahan dan dari masyarakat itu semua bergerak untuk memajukan bangsa kita. Tapi kenapa masih ada yang berpikiran ini mau jatuhkan kita sendiri kah? Kadang
Ya udah, kembali lagi ke produk ini kapulaga ya. Kadar airnya tadi di kadar 14%. Ini kita masih jual masih proses lagi buat bisa mencapai 10%. Mungkin 2 jam cukup lah. Oke lah, kembungkus, ada cengkeh. Oke guys, ini tester guys. Ini yang dasar Mas Didik itu kalau ada yang Mas sampai sekarang masih ada yang tanya kan, untuk mengetes kadar air itu kapulaga itu gimana, pakai apa ya? Pakai ini, pakai tester ini. Tester ini harganya itu rata-rata tuh 1.300.000 kayak gitu kan. Ada yang 2 juta gitu. Cuman saya pakai yang 1.300.000. 1.300.000. Kalau sekarang, kalau dulu saya beli 1.500.000 ini. Udah agak kayak gini, udah kayak kita kasih kayak gini sendiri, ininya udah hilang ya. Ininya udah kayak gini karena sering nancep ya guys. Ini tajam banget dan besinya kuat banget ini. Jadi kalau saya pergi bawa ini itu nggak perlu bawa pedang, nggak bawa keris, samurai, nggak perlu, pakai ini udah cukup. Oke guys, iya. Oke, yang mau nanti kerjasama mungkin ya buat ngobrol-ngobrolin masalah, mungkin banyak sekali sekarang saya banyak yang apa ya, banyak yang mencoba untuk ekspor, masih semangat untuk nembus pasar ekspor sekarang itu bagus. Cuman ada yang nggak bagus juga sih, harus kita dibahas juga teman. Belum ada waktu untuk pembahasan itu, karena saya nggak punya teman untuk membahas itu, karena membahas hal itu harus ada teman ngobrol gitu. Kalau saya ngomong sendiri itu kayaknya kurang meyakinkan gitu. Kalian teman-teman itu kurang percaya gitu. Oke ya. Oke guys, kayak gitu aja guys.